Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kita masuk lagi di materi selanjutnya, yaitu materi tentang trigonometri. Oke, yang kali ini kita akan membahas tentang learning trajectory dalam topik geometri. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang learning trajectory ya. Nah, kali ini kita aplikasikan bagaimana learning trajectory ini dalam topik geometri. Oke. Nah, learning trajectory adalah urutan perkembangan pemahaman siswa dalam suatu konsep matematika yang terdiri dari 3 komponen utama. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah strategi berpikir siswa. Nah, ini adalah komponen utama bagaimana learning trajectory ini dalam materi atau topik dari trigonometri. Oke. Nah, contoh learning trajectory dalam geometri itu misalkan kita ingin mengajarkan tentang kesebangunan segitiga kepada siswa-siswi SMP dengan menggunakan learning trajectory. Nah, ada tahap learning trajectory-nya serta ada aktivitas pembelajaran dan strategi berpikir siswa. Yang pertama itu tentang visualisasi, di mana siswa ini mengamati dua segitiga dengan ukuran berbeda tetapi memiliki bentuk yang sama. Jadi ada dua segitiga, ukurannya itu berbeda, tapi bentuknya yang sama. Nah, strategi berpikir siswa di sini, siswa menyadari bahwa segitiga itu bisa berbeda ukuran, tetapi tetap memiliki bentuk yang sama. Nah, deskriptifnya itu siswa mengukur panjang sisi dan sudut dari segitiga yang sebangun. Strategi berpikir siswa di sini, siswa menemukan bahwa rasio panjang sisi segitiga yang sebangun selalu tetap. Nah, abstraksinya itu siswa menyelesaikan soal matematika tentang kesebangunan dengan menggunakan perbandingan sisi. Yaitu rumusnya AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen. Nah, aplikasinya itu siswa menggunakan konsep kesebangunan untuk menentukan tinggi pohon tanpa mengukurnya langsung. Strategi berpikir siswa di sini, siswa menerapkan konsep dalam dunia nyata dengan metode bayangan atau trigonometri. Nah, seperti itu ya contoh learning trajectory dalam materi atau topik tentang geometri. Nah, berikut contoh soalnya learning trajectory dalam geometri. Seorang siswa mengukur panjang bayangan sebuah tiang setinggi 3 meter dan menemukan bahwa panjang bayangan adalah 2 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan seorang siswa adalah 0,8 meter. Berapakah tinggi siswa tersebut? Nah, pertama, karena bayangan dan benda membentuk segitiga sebangun, maka berlaku perbandingan tinggi tiang dibagi dengan bayangan tiang sama dengan tinggi siswa dibagi dengan bayangan siswa. Nah, jadi tinggi siswa tersebut adalah 1,2 meter. Nah, kita hitung dulu bagaimana mendapatkan 1,2 meter. Nah, tinggi tiang itu adalah 3 dibagi dengan bayangan tiang adalah 2. Nah, tinggi siswanya itu kita tidak tahu berapa. Kita tulis saja TS dibagi dengan 0,8. Nah, 3 bagi 2 ini adalah 1,5 sama dengan TS per 0,8. Kita bisa tuliskan seperti ini ya. Pakai hukum komutatif, TS per 0,8 itu sama dengan 1,5. TS itu sama dengan 1,5 dikali dengan
0,8. TS itu sama dengan 1,5 dikali 0,8. Itu hasilnya adalah 1,2. Nah, ini cara mencari tinggi siswa yaitu 1,2 meter. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya penerapan konsep trigonometri. Nah, trigonometri itu memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknik, sains, dan navigasi. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, tentang mengukur ketinggian bangunan. Kedua, penerapan dalam teknik dan arsitektur. Ketiga, navigasi dan GPS. Nah, pertama kita membahas tentang mengukur ketinggian bangunan. Misalkan seseorang ingin mengukur tinggi sebuah menara tetapi tidak bisa mengukurnya langsung. Jika diketahui jarak orang tersebut dari menara adalah 50 meter dan sudut elevasi ke puncak menara adalah 30 derajat, maka tinggi menara H dapat dihitung dengan rumus tangen. Nah, tangen itu tangen theta sama dengan tinggi gedung dibagi dengan jarak ke gedung. Nah, di sini kita sudah tahu tetanya itu adalah sudut elevasinya 30 derajat, maka kita ganti theta menjadi 30 derajat sama dengan tinggi gedung itu tadi H dibagi dengan jarak. Jaraknya tadi adalah 50 meter. Berarti H dibagi 50. Nah, ini kita bisa seperti tadi kita gunakan hukum komutatif yaitu H per 50 itu sama dengan tangen 30 derajat. Oke, H itu sama dengan 50 kita pindah ruas, jadi 50 dikali tangen 30 derajat. H itu sama dengan 50 kali tangen 30 derajat itu adalah 0,577. Jadi 50 kali 0,577 adalah 28,85. Nah, jadi tinggi menara itu sekitar 28,85 meter. Nah, seperti itu ya untuk mengukur ketinggian bangunan. Selanjutnya yang kedua itu penerapan dalam teknik dan arsitektur. Dalam konstruksi bangunan, insinyur menggunakan trigonometri untuk menentukan kemiringan atap dan sudut kemiringan tangga. Dalam jembatan, perhitungan sudut dan panjang kabel itu menggunakan konsep sinus dan kosinus. Nah, untuk lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Sebuah tangga itu sepanjang 5 meter disandarkan ke tembok dengan ujung bawahnya berjarak 3 meter dari tembok. Berapakah sudut antara tangga dan lantai? Nah, di sini kita gunakan rumus kosinus, di mana cos theta itu sama dengan alas per hipotenusa, atau cos itu sama dengan samping plus miring. Itu ya. Biasanya kalau kita singkat adalah kosami. Cos itu berarti samping miring. Oke, alas per hipotenusa. Berarti alasnya adalah 3 dan hipotenusanya adalah 5. Sehingga cos theta sama dengan 3 per 5 itu sama dengan 0,6. Berarti cos theta sama dengan 0,6. Berarti tetanya sama dengan cos pangkat negatif 1 dikali 0,6. Hasilnya adalah 53,13 derajat. Jadi sudut kemiringan tangga terhadap lantai adalah 53,13 derajat. Teman-teman bisa cari di kalkulatornya ya hasil dari cos pangkat min 1 0,6 itu hasilnya adalah 53,13. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah navigasi dan GPS. Kapal dan pesawat itu menggunakan konsep trigonometri untuk menentukan posisi dan arah perjalanan. Nah, sistem GPS itu menghitung lokasi berdasarkan sinyal dari satelit dengan menggunakan hukum sinus dan kosinus.
Nah, lebih gampangnya kita supaya mata tidak terlalu sakit kayaknya tadi jelek sekali ya kalau warna merah. Kita coba warna putih aja. Nah, sebuah kapal berlayar 100 kilometer ke arah timur, lalu berbelok ke utara sejauh 75 kilometer. Berapa jarak kapal dari titik awal? Nah, di sini kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu D kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Nah, D kuadrat itu sama dengan 100 kuadrat, hasilnya adalah 10.000, 75 kuadrat hasilnya adalah 5.625. Nah, D itu sama dengan akar dari 15.625. Ini sama dengan D kuadratnya itu 15.625. Karena kita mau cari D-nya, maka di sini jadi akar. Akar 15.625 itu sama dengan 125 kilometer. Nah, jadi kapal berada 125 kilometer dari titik awal. Seru ya belajar learning trajectory trigonometri di materi kali ini ya. Oke, thank you. Terima kasih sudah menyimak penjelasan hari ini. Jikalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.